Shalom, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita menyatukan hati, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tahun 2008 saya mempunyai momen yang sangat berharga. Yaitu di mana pertama sekali saya naik pesawat. Pada saat itu saya akan berangkat dari Medan, yaitu bandara Polonia, menuju Batam, Batu Besar atau Hang Nadiem sekarang. Nah, karena ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga, menjadi awal saya naik pesawat. Tentu ada ketakutan, ada kecemasan. Mulai dari naik, di mana naiknya, pintu berapa dan lain sebagainya. Sampai masuk ke dalam pesawat. Saya baca beberapa di media, ada pesawat yang jatuh dan sebagainya. Saya tentu takut, cemas. Nah, apa yang saya lakukan? Saya berdoa, berpasrah diri, menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika pesawat sudah terbang, saya pas di pinggir dekat jendela, saya lihat keluar. Ada ketakutan. Kalau sempat pesawat ini jatuh, maka saya pasti mati. Pilot yang membawa saya tidak mengenal saya, dan saya juga tidak mengenal pilot. Tetapi apa yang saya minta kepada Tuhan? Tuhan, serta perjalanan kami sampai di Batu Besar Hang Nadiem Batam dalam keadaan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita masing-masing pribadi mempunyai momen sejarah hidup, pengalaman hidup di dalam kehidupan ini. Ada berbagai pengalaman yang menggelisahkan dan yang membuat sukacita. Nah, dalam perikop khotbah kita, pemazmur juga
mengalami sebuah pergumulan di dalam kehidupan. Tantangan kemulut di mana anaknya Absalom ingin mengkudeta kehidupannya. Ini tentu menggelisahkan hatinya, mengkhawatirkan jiwanya, membuat dia tidak tentram, cemas. Tapi apa yang disampaikan oleh pemazmur? Dia menyampaikan seluruh permasalahan kehidupannya. Dia berseru kepada Tuhan. Dia katakan, apabila aku berseru, jawablah aku. Dia katakan juga, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Di dalam pergumulan yang terjadi dalam diri pemazmur, dia berseru kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, apakah ketika pemazmur berseru, berdoa, bermohon kepada Tuhan, langsung seketika itu saja pergumulannya selesai? Langsung masalahnya clear? Langsung hilang sekejap? Tentu tidak. Tidak dalam sekejap permasalahan, pergumulan pemazmur hilang. Tetapi apa yang pemazmur dapatkan ketika dia berseru kepada Tuhan di dalam kemudian dan persoalan kehidupannya, yang dia dapatkan sesuai dengan perikop kita ini, dia mendapatkan ketentraman, dia mendapatkan kelegaan, dia mendapatkan rasa aman di dalam kehidupan. Ada sebuah ketenangan jiwa. Hal itu kenapa bisa terjadi dalam diri pemazmur? Karena dia menyerahkan seluruh masalahnya kepada Tuhan. Ketika dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, dia percaya bersama dengan Tuhan masalah itu akan selesai. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau kita melihat judul perikop kita ini dikatakan doa pada malam hari. Nah, ketika pemazmur sudah menyerahkan seluruh masalahnya kepada Tuhan, dia mendapatkan ketentraman, dia bisa berbaring tenang, dia bisa tertidur nyenyak, dia mendapatkan kedamaian. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik bagi kita. Tentu di dalam kehidupan ini banyak sekali masing-masing Bapak Ibu mempunyai permasalahan yang membuat susah tidur, yang tidak mengenakan, yang tidak membuat tentram. Banyak sekarang ini jadi insomnia di dalam kehidupannya, gak bisa tidur, selalu memikirkan masalahnya. Bahkan ada dari kita akan katakan juga, Pak Pendeta, aku ada masalah nih, aku sudah kuceritakan tuh kepada Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kenapa saya masih tetap tidak bisa tidur nyenyak, masih tetap dibarengin ketakutan, masih tetap dibarengin kecemasan. Nah, kalau memang demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita hanya merasa, sekali lagi, kita hanya merasa menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya merasa, bukan benar-benar menyertakan Tuhan. Nah, orang yang sudah menyertakan Tuhan di dalam seluruh permasalahan kehidupannya, maka dia akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman. Karena apa gunanya Bapak Ibu yang Tuhan kasih? Kalau kita memikirkan masalah itu terlalu berlebihan, apakah memang sudah selesai? Tentu tidak. Nah, jadi dalam firman ini, yang mau Tuhan katakan kepada kita, yang pertama sekali, ketika kita mempunyai permasalahan, yang pertama sekali kita harus berseru kepada Tuhan. Seruan yang kita sampaikan kepada Tuhan tentu bentuk pengakuan kita akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berseru, kita berserah kepada Tuhan, kita melibatkan Tuhan supaya ikut campur tangan. Berarti di sana kita mau diajak untuk tunduk kepada Tuhan. Di sana kita mau diajak untuk senantiasa membiarkan Tuhan berotoritas dalam kehidupan kita. Maka orang yang berseru kepada Tuhan, selain dia mendapatkan ketentraman, dia berarti mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka pemazmur juga demikian. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Walaupun masalahnya belum selesai, tetapi karena dia mengakui kedaulatan Tuhan, di dalam iman yang percaya, di dalam iman yang teguh, dia yakin
masalah itu tidak sampai membuat dia berdosa. Makanya dikatakan dalam ayat kelima, biarlah kamu marah, tetapi jangan berdosa. Nah, ketika kita sudah melibatkan Tuhan, kita marah, kita kesal, kita kecewa, tapi kita tidak berdosa lagi oleh karena masalah itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini yang kedua? Yang kedua, lewat firman ini sesuai dengan tema kita, dikatakan Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Nah, yang kedua, yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Maka ketika Tuhan mendengarkan seruan umatnya, ada sebuah kedamaian, ada sebuah sukacita, ada sebuah berkat berkelimpahan akan Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam ayat ke-8 dikatakan di sana, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dikatakan memberikan sukacita lebih banyak daripada mereka yang mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan segala sesuatunya. Jadi apa yang membuat pemazmur bersukacita? Apa yang membuat kita bersukacita ketika kita berseru kepada Tuhan? Yang membuat kita bersukacita, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Karena fakta dan realita, ada orang kaya, ada orang termasyur, ada orang hebat, tetapi Tuhan tidak menyertainya. Sukacita orang-orang percaya di dalam Tuhan, yaitu kita disertai Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Karena Allah yang agung, Allah yang memiliki segala dunia ini dan isinya, menyertai kita, ini luar biasa. Sama seperti ibaratnya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang miskin, berapa kali kita lihat Jokowi ketika dia berkunjung ke suatu tempat, dia terlibat berbicara dengan para petani dan sebagainya. Ada sukacita luar biasa bagi petani itu. Apakah dia langsung tidak menjadi petani lagi? Tentu tetap dia menjadi petani. Bukan berarti karena didampingin Jokowi, dia langsung jadi pengusaha, tidak. Bukan berarti ketika didampingi Jokowi, dia langsung hartanya langsung melimpah, tidak. Tapi ada sebuah kesenangan, ada rasa kepuasan ketika Jokowi mendampinginya. Maka kita juga demikian. Bukan berarti kita langsung kaya Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Bukan berarti kita langsung lebih hebat daripada orang lain. Tapi sukacita orang percaya, sukacita yang menyampaikan seruan kepada Tuhan. Sukacita karena Tuhan mendampingi dan menyertainya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana orang-orang yang berseru kepada Tuhan itu mendapatkan ketentraman di dalam kehidupannya. Bagaimana orang-orang yang berseru kepada Tuhan itu mendapatkan kedamaian di dalam kehidupannya. Dan adong bejolma nama jogor di Tuhan. Tidak ada lagi orang yang berseru kepada Tuhan itu menjadi gila. Kan banyak sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, gila kehormatan, gila jabatan dan sebagainya. Apalagi gila pikiran, banyak sekali sekarang ini. Tapi orang yang berseru kepada Tuhan, dia bersukacita, dia percaya Tuhan mendampinginya di dalam segala gerak kehidupannya. Maka mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita memanggil Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Asa orang stres kita di bagasan parngoluan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami pada saat ini. Firman mengajarkan kami untuk berseru kepada Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya kami semakin diteguhkan dalam kehidupan kami. Ada banyak pergumulan, ada banyak kemaluan, tapi kami percaya Tuhan mendampingi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.